Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja dan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bersama saya Ririn Dwi Ariyanti yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan dalam podcast Berbagi Cerita KPI. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan berbagi cerita kepada kita tentang seputar UKM BOK dan kegiatan POM. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber hebat kita pada hari ini. Halo. Halo Bang, Halo. gimana nih kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik, tapi agak kurang fit juga badan karena dipres terus kan dari PPL. Habis itu kemarin sempat dipres minggu tuh hari santri. Nah terus ini dipres lagi buat POM, jadi agak kurang fit lah. Full banget kegiatannya Bang? Oke, boleh dong Bang sapa teman-teman yang lagi nonton. Siapa tahu mereka penasaran nih sama narasumber kita hari ini. Sekalian Abang memperkenalkan diri Abang. Oke, halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama asli Untung Ifra Juanda. Nah biasa kawan-kawan di kampus nih manggil Bang Hafiz ya. Ya. Oke, sekarang saya itu lagi menjabat sebagai Ketua UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Olahraga Kampus atau yang disingkat dengan BOK. Nah, kalau untuk personality itu saya itu berasal dari Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Saya dibesarkan dari sana, orang tua juga udah di sana dari kecil. Nah, sebenarnya bukan asli orang Moro. Aslinya orang Tembilahan, cuman pindah. Berarti Riau Bang. Riau, cuman udah Akamsi Moro. Nah, gitu. Oke. Boleh ya Bang, hari ini kita sharing tentang UKM BOK dan seputar kegiatan yang POM. Oke, kalau untuk UKM BOK itu kan semua orang tahu. Kalau UKM BOK itu badan olahraganya kampus gitu ya. Nah, jadi otomatis secara kalkulasi besar BOK itu menampung atau sebagai wadah bagian dari BOK olahraga gitu. Nah, olahraga ini eh, mahasiswa itu yang punya minat bakat di bagian olahraga atau di bidang olahraga itu yang menampung ya di BOK, yaitu Badan Olahraga Kampus. Nah, kami sebagai eh, pengurus dari BOK selalu menampung atlet-atlet dari HMPS Dispenser ini untuk bergabung bersama kami. Nah, jadi kemarin itu kalau untuk kegiatan ya atlet kita yang keluar itu pertama kemarin e-sport. Oh, keluar di mana? Keluar itu kemarin kalau nggak salah di Kijang. Nah, alhamdulillah nggak juara. Tapi adalah juara 4. Iya. Nah, juara 4 di situ. Tapi ya itu perdana sih, perdana bahwa e-sport Stancer itu keluar gitu kan. Nah, keluar dari kampus menunjukkan bakatnya gitu. Dan itu yang dilawan juga bukan sesama mahasiswa aja, jadi semua umum. Jadi itu turnamen umum. Dan insya Allah nanti ketika ada event-event selanjutnya seperti e-sport ini bakal kita tandingkan juga langsung keluar. Nah, kemarin kita ada futsal. Nah, futsal itu kemarin kita keluar di turnamen Tuah Kopi kemarin ya. Ya, Tuah Kopi. Dan itu saya berinisiatif kalau yang main itu angkatan 25. Nah, karena angkatan 25 ini kan lagi membara nih. Lagi masa membaranya. Lagi masa semangatnya. Jadi kita suntikkan dulu dia semangatnya itu kita turunkan ke turnamen Tuah Kopi untuk futsal. Nah, habis itu kemarin volley turun turnamen Voltekes, alhamdulillah dapat juara 2 di sana. Bangga banget ya Bang Abang sebagai ketua dari UKM ini. Wih, bangga dong. Karena volley kita tuh kalau keluar gak pernah juara. Baru kali ini kita juara. Mantap banget. BOK tuh turun, jadi untuk selanjutnya seperti badminton itu insya Allah akan turun nanti juga turnamen ke Umrah.
Nah, kalau untuk kegiatan dari program kerja BOK selama setahun ini kita juga udah ngerjain kemarin eh, family gathering. Family gathering itu sebenarnya dalam konsep besar orang anggapnya sepele, ya kan? Ya apa sih? Cuma sekedar Wah, happy tamu aja. tamu akrab gitu kan. Nah, tapi kalau di BOK itu sebenarnya salah satu harus dibikin karena anggota BOK itu banyak, ya kan? Banyak. Tahun ini aja anggota BOK itu sekitar 150 orang untuk angkatan 25. Kalau Ramai banget ya digabungkan bang. semua itu nggak tahu berapa. Karena itu makanya BOK itu mengadakan Famget supaya apa? Bisa didata anggota-anggota BOK ini yang mana gitu. Nah, jadi nggak sekedar bang minta surat aktif bang minta surat aktif bang. Nah, jadi kami juga melakukan Famget itu sebagai apa namanya tumpu bagi anggota BOK itu ketika dia disahkan ya itu di Famget. Bukan Jadi sekadar bukan silaturahmi sekedar aja ya bang. bukan sekedar tiba-tiba masuk enggak. Jadi kita harus Ya, ada Famget. Ketika dia mengikuti Famget baru dia sah menjadi anggota dari BOK itu sendiri. berarti berpatokan pada Farmgate itu ya bang ya. Ya. Nah, kemarin untuk kegiatannya kami udah juga bikin yaitu turnamen e-sport yaitu kolaborasi bersama Prodi Pendidikan Agama Islam dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemarin juga bikin trofeo angkatan futsal juga itu kolaborasi bersama angkatan 23. Nah, alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Nah, ini untuk pesan nih, untuk pesan untuk ketua BOK selanjutnya, trofeo angkatan itu diwajibkan dibikin setiap tahun. Karena ada piala bergilir yang kami kasih dari BOK itu untuk turnamen angkatan. Jadi piala bergilir itu akan berjalan terus sampai kampus ini tutup gitu. Jadi Oke. untuk pesan ketua-ketua selanjutnya itu ya dibikinlah trofi angkatan itu. Hmm. Oke bang, Eh, boleh dong kami tahu gimana sih peran abang sebagai ketua agar mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung ke dalam BOK ini bisa tetap aktif bang. Dan yang kita tahu kan mahasiswa Steinser ini kebanyakan mageran ya bang ya. Iya Nah betul. jadi gimana agar mereka itu bisa tetap aktif di dalam bidang yang sudah mereka ambil bang? Sebenarnya itu kan tergantung dari diri kita masing-masing Iya, lagi kan. Nah kalau emang kita ada niat dari awal, oh aku minatnya di sini nih. iya. Seharusnya dia itu terus terus apa namanya? Terus ikut gitu. Tetap membara terus dia untuk Agar latihan. terus bisa Ah, ngembangin iya bakatnya juga ya bakatnya bang. di situ. Jadi tapi kalau dari peran Abang sebagai ketua BOK, peran wakil BOK juga dan ya gimana ya? Kami itu sering ngepres ke kepala divisinya masing-masing. Nah, jadi siapa kepala divisinya? Voli, takraw, badminton, e-sport apa? Semua kami press. Latihan dulu kan BOK ini kan latihan nggak jelas, ya kan? Iya. Ibaratnya bukan nggak terjadwal lah. Ibaratnya hari ini minggu ini latihan atau sebulan sekali. Kemarin aja badminton tahun lalu sebulan sekali latihan. Nah, tahun ini kami memang press. Setiap divisi itu 1 minggu sekali harus ada satu minimal latihan 1 kali. Nah, itu. Jadi itu membuat yang lainnya itu tetap semangat ya bang ya. Ya, itu pastinya. Karena kita menyayangkan bakat-bakat dari angkatan-angkatan yang di bawah-bawah. Angkatan 24, 23, 25. Jadi ketika mereka pengen latihan tetapi tidak ada tumpuan atau wadah tempat mereka latihan, jadi bakatnya nggak berkembang gitu. Ya. Jadi cuman kegiatan rutinan seperti latihan-latihan kayak gitu aja bang, atau ada kegiatan rutinan lainnya? Kalau untuk ini mengembangkan bakat ya, Ya. mengembangkan bakat itu kalau untuk latihan ya selain latihan paling sparring, Oke. sparring sama orang luar, kampus luar, atau sparring sama-sama prodi-prodi di Steinsar. Jadi BOK itu atletnya ada atlet tersendiri.
Oke. Jadi dipisahkan. Atlet mana yang dipakai di Stensar, di HMPS-nya nggak terpakai gitu. Oke. Gitu. Oke Bang, saya juga ada dengar nih, kalau di UKM BOK ini ada cabur baru. Boleh dong Bang spill cabur baru apa itu di BOK? Nah siapa tahu kan para teman-teman penonton juga penasaran nih, cabur baru apa sih yang ada di BOK itu? Iya. Kalau untuk cabur baru itu kami sudah mengesahkan bahwa ada cabur baru kemarin kan di PBAK tahun 2025. Nah, yaitu cabur bela diri karate. Oke. Nah, tapi untuk saat ini eh, karate itu belum bisa bersaing dengan cabur-cabur lain karena masanya kurang dan peminatnya juga kurang Iya, ramai di Steinsar ini. Jadi mungkin setahun 2 tahun ke depan bakal jadi cabur yang bisa besar juga seperti silat gitu. apa Bang strategi Abang untuk cabur karate ini agar lebih banyak lagi peminatnya dan bisa aktif seperti cabur-cabur lainnya? Kalau untuk strategi itu pasti kita ingin menampilkan sesuatu atau kita ingin unjuk gigi di suatu tempat, kita harus menampilkan prestasi kita dulu. Oke. Nah, ketika sudah ada prestasi, disitulah orang melihat kita punya minat dia, ingin bergabung. Kalau kita tidak ada menunjukkan diri kita sebagai seorang yang berprestasi dalam hal itu, mungkin itu agak sulit ya, agak sulit. Abang akan apa namanya? Akan backup terus untuk ketua tahun 2026 agar dia sendiri yang apa namanya? Yang nge-push untuk menaikkan karate di BOK ini. Nah, kalau untuk waktu yang 1 bulan nih kan Nggak sempat mungkin ya nggak Bang ya? bukan nggak sempat, Nggak tetapi terkejar juga. dan banyak hal yang harus dikerjakan lagi Iya gitu. benar. Bukan menyampingkan, enggak. Cuman ada yang lebih prioritas lagi daripada untuk mengembangkan karate karena karate juga masih baru kan. Nah, Iya. jadi ada saatnya kita nge-push di bagian karate. Oke. Nah jadi begitu ya teman-teman, bagi teman-teman nih yang mempunyai bakat di bidang karate, boleh banget nih daftar di cabur karate ini. Siapa tahu kan bisa mengembangkan bakat yang sudah teman-teman miliki, atau mau mempelajari ilmu karate, boleh banget. Nah, tapi ini nggak berlaku di cabur karate aja Bang ya, Iya semua. tapi juga di cabur-cabur lainnya. Oke Bang, saya juga ada mendengar nih, kalau UKM BOK ini akan ngadain kegiatan POM, Iya, betul Bang? iya, Iya, betul. oke. Udah sejauh mana nih Bang, persiapan Abang dan para anggota untuk kegiatan ini? Kalau untuk persiapan kita itu bikin POM kisaran tanggal kalau nggak tanggal 19, tanggal 25 atau tanggal 26. Itu Nah, November Bang? itu tunggu. Nah, iya bulan ini. Oke. Jadi kisaran 20 hari lagi. Kalau untuk persiapan sejauh ini alhamdulillah karena kita akan bikin POM tahun ini agak wow dikit. Nah, Agak karena lebih seru dari agak tahun lebih kemarinnya ya Bang ya? seru ya. Oke. Sebenarnya nggak lebih seru dari tahun kemarin, cuman agak wow dikit gitu. Nah, Oke. kita ambil aman. Iya, Nah, bener banget. jadi kalau untuk persiapan sekarang untuk di POM itu nanti kita akan ngadain bazar juga, bazar bazar UMKM dan di situ diwajibkan tuh bagi 11 prodi di Steinsar untuk mengisi di bazar-bazar tersebut. Tenda kan udah ada nih kita, Iya. ya. Jadi bazar, terus insya Allah kita bikin pembukaan POM-nya di gedung rektorat. Di depannya bikin pembukaan, nggak tahu nanti di situ tampil apa aja, tetapi udah dibincang, nanti tinggal nunggu hari H aja kita saksikan aja sama-sama. Kalau untuk persiapan dana atau yang lain-lain itu sekiranya nggak bisa Iya. dipaparkan di depan umum. Oke Bang, ini kegiatan POM ini semua cabur Bang? Semua cabur, kecuali karate. Oke, kecuali karate karena Ya, dia baru juga ya ya Bang ya? baru dan masanya nggak ada.
Masih Sudah kurang disurvei, masak. ya sudah disurvei karena masanya nggak ada makanya kami bikin. Ya. Mmm, itu terbuka untuk mahasiswa STAN aja atau terbuka untuk umum juga, Bang? Apanya nih? POM-nya? Kegiatan POM-nya? Kegiatan POM-nya untuk mahasiswa Steinsar karena memang POM itu kan Pekan Olahraga Mahasiswa kan. Ya. Kepanjangan dari POM itu Pekan Olahraga Mahasiswa dan yang mana POM tahun ini udah yang keberapa nih? Lupa ke-7 apa ke-8 ya? Sabar. Cek dulu. Eh ke-7. Nah, ini kan POM yang ke-7. Jadi POM ini kan sebenarnya apa namanya? Hakikatnya ajang bergengsi setiap prodi Ya. untuk menunjukkan prodi mana yang lebih berkualitas dalam bidang olahraga. Nah, jadi ya POM itu untuk prodi-prodi yang ada di Steinsar ini untuk mereka apa nih menunjukkan lah kualitas kalau mereka itu layak gitu. Karena di POM itu kan ada juara umum kan. Ya. Nah, nanti untuk 11 prodi itu silahkan gitu. Rebutan siapa yang terbaik dialah yang juara umum. Oke. Oke teman-teman, untuk 11 prodi jangan lupa persiapkan diri kalian nih untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa. Wah, sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini, Bang. Tak terasa kita sudah berada di ujung podcast aja nih. Terima kasih Bang atas antusias Abang. Sangat seru dan bermanfaat sekali. Apa yang saya tanyakan sudah dijawab jelas dengan Abang dan sangat mudah dimengerti terkhususnya saya dan juga teman-teman yang lagi nonton. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih Bang, boleh dong kasih pesan dan harapan Abang untuk BOK ke depannya. Sebenarnya pesan aja kan. Iya, pesan dan harapan Abang lah. Pesan dan harapan kalau untuk BOK lebih gimana ya? Lebih solid aja, lebih solid kepengurusannya. Dan untuk ketua selanjutnya harus betul-betul pilihlah ketua yang pertama itu kita realistis Iya, aja nih ya. iya Bang. Kita realistis aja. Pilihlah ketua selanjutnya itu yang banyak duit. Karena BOK itu nggak ada duit. Nah, jadi ketika nanti kita salah pilih ketua dan dia pusing juga, dia udah nggak ada duit dan nggak tahu nyari duit di mana, nggak bisa nyari duit, nanti ya BOK jadi salah satu KM yang mati. Iya, Nah, jadi nggak hidup lagi ya Bang ya. jadi yaitu pertama kali itu realistis kalau materi itu sepenuhnya di BOK karena ya itu tadi BOK itu nggak ada duit, jadi ketua selanjutnya emang harus minimal punya Pajero lah. Wah, keren Pajero. Ya, ya kisarannya. Iya, Nah, kisarannya harus ya, punya Pajero. ya yang kedua jangan berpikir jadi ketua itu akan mencari untung. Ya, Ibaratnya seperti nama saya. Ibaratnya jangan mencari untung tuh jangan niat jadi ketua ingin mengambil keuntungan di organisasi itu. Nggak bisa. untuk sekedar gaya-gayaan Ya, doang aja atau ya Bang ya. sekedar mau jabatan aja. Iya, Itu habis itu kalau untuk pesan ini boleh ya untuk pesan HMPS semua ini. boleh banget Bang, boleh. Untuk POM tahun ini tolong seluruh MPS siapkan atlet terbaik kalian. Kita meriahkan sama-sama POM karena kami dari BOK bikin POM ini untuk kalian gitu. Jadi ayolah kita kerja sama-sama untuk mensukseskan POM tahun 2025 ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih banget sudah menonton podcast kami pada hari ini. Untuk kalian yang penasaran pembahasan selanjutnya, jangan lupa pantengin terus akun sosial media kami dan jangan lupa berikan apresiasi terbaik kalian lewat subscribe, like, and comment di akun YouTube dan konten kami lainnya. Saya, Ririn Dwi Arianti selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.